of Down. Oke, jadi untuk Land of Down di game yang pertama dan satu-satunya ya untuk kedua belah tim kali ini. Sebelum menentukan siapa yang akan menuju ke babak lower bracket, tapi buat sekarang perbandingan yang akan kita saksikan adanya Catgut di red top lane menghadapi Nice Try yang ngebawa Iritel. Harus berhati-hati, rotasi cepat dari Matilda ini dibangun oleh Flash SR ini juga bakal jadi berbahaya kalau misalnya tidak bisa diimbangi. Untungnya mereka bawain tipikal yang kayak Nolan dengan jauh head, jadi early agresifnya, early jungle-nya akan jauh lebih cepat, dan itu ngebuat mereka harusnya sih bisa menyeimbangkan, tapi tetap harus hati-hati karena sekarang bakal Oh, dipaksa. surprise, Lee Sin kali ini harus mundur ke arah belakang. Pertempuran cukup mengagetkan membuat para pasukan dari tim Kambodia kali ini menggunakan flicker untuk defensifnya, Nevin. Betul. Satu flicker supaya bisa aman. Sebenarnya bukan jadi masalah ya untuk di era early game, tapi nggak boleh terlalu dipaksakan lagi. Henglo udah mulai terancam tadi, tertitis yang sempat memberikan gangguan Nile di level yang keempat juga, tapi ada sedikit perbedaan leveling yang lumayan kerasa nih antara kedua belah jungler, dan kalau dibiarkan terus-menerus ini akan kerasa efeknya ketika udah masuk ke Red Turtle kayak Efeknya kerasa pas udah late game atau kerasa pas udah tua gitu ya. Tapi lihat di sini, I'm your ATM, what are you doing? Bukan coba dimakan, masih coba untuk bertahan, masih ada ambush kali ini untuk menyelamatkan I'm your ATM. Mereka mencoba untuk memberikan sedikit vision terlebih dahulu, mencari level 4 untuk seorang ATV, mencoba untuk mendapatkan unstoppable force nampaknya ya. Dan lihat tuh, dari turtle-nya ini udah mulai dipegangin sama 3 pemain sekaligus. Henglo teman-temannya juga untuk ngedapetin monster jungle tambahan, levelingnya makin lebih tinggi lagi, tapi hati-hati, I'm your ATV udah mulai terjebak dan Glorious Pathway udah langsung dibuka. Sprint, bakal coba untuk menyelamatkan diri, unstoppable force, bakal dilempar ke arah belakang, bakal menjadi point kill first blood, dan bahkan pasukan dari tim Kambodia berhasil mendapatkan turtle, membalikan kembali ke arah posisinya terlihat dari Flash SR, harus mundur ke arah belakang, tidak boleh sembarangan untuk memaksa tim fight kembali. Ini serem sih, permainan yang dibawakan oleh tim Flash sejauh ini membuat mereka dapetin keunggulan dari arah ekonominya, tapi yang paling bahaya menurutku Henglo-nya, karena dia udah jadi 2 level lebih unggul, dan sekarang Eagle bakal coba untuk menabrak langsung ke bagian belakang Sengin Cloud, dan ATV, what are you doing, miss? Ejectornya kali ini malah memberikan 1 point kill untuk para pasukan dari tim Thailand. Ya, aku suka dari IDNS juga mereka nggak stop ya, meskipun mereka lumayan tertinggal, tapi mereka paksa lagi perangnya Lixin. Berhasil di take down dan I'm your ATM mencoba untuk menukar dapetin ke arah jungler, jadi satu pertukaran yang akan sangat adil, dan I'm your ATM bahkan masih bisa survive, dan itu dia. Oh, itu dia, tim fight terjadi kembali, poin kill habis didapatkan, dan nampaknya kali ini para pasukan dari tim Kambodia berhasil mendapatkan 1 poin, tapi ditukar dengan 1 poin juga. Sama saja. Iya, cuma pertukaran poinnya beda ke arah masing-masing role-nya juga ya, jadi harus berhati-hati nantinya. 50 detik lagi menuju ke arah objektif selanjutnya masih cukup panjang, dan untuk Henglo dengan keunggulan kayak gini dia harusnya bisa melakukan setup dengan lebih dulu, dan mereka punya banyak area of effect ya, mulai dari Aurora, mulai dari Jauhead juga, dan Hilda yang bisa memberikan zone out yang sangat amat powerful. Meanwhile dari I Do Not Sleep, mereka harus mulai berhati-hati juga. Apakah permainan Circling Eagle offensif masih bisa dilakukan lagi karena Nice Try bahkan harus sudah kehilangan setengah darahnya. Flash SR udah mulai mendekat lagi, dan ATF mencari korban selanjutnya siapa nih yang bisa dilemparkan dengan sebuah ejector, dan bakal ditangkapkah dengan Sengin Cloud mengerikan Angelina, dan itu dia tertangkap sudah seorang Flash SR. Aku cukup terkaget ketika Flash SR termakan begitu saja, karena mereka harus berebut tiara turtle, David. Mereka tidak boleh terlalu offside. Frit, kartu kuning, dan kita lihat turtle kembali di tangan dari para pasukan dari tim Kambodia. Oh, bebas banget ya ternyata untuk pergerakannya, karena ya timnya udah dimulai lebih dulu. Target utama dari mereka adalah menuju ke arah eliminasi, dan sekarang Glorious Pathway. Oke, dan bahkan Atep kali ini mundur ke belakang dengan ada samparan dari Pati Pack memilih untuk disengage. Nah, ini nih, Kambodia nih, salah satu keunggulan mereka, Nevin. Mereka tuh berani banget disengage gitu loh. Iya. Mereka benar-benar langsung tarik, kalau memang nggak berhasil tarik, gagal tarik. Kayak tadi, Atep masuk pakai flicker, gagal ejector. Jangan ditambah lagi, balik, tarik mundur. Ya, mereka disiplin sih. Untuk beberapa orang bahkan salah pick up dari bottom lane, Nile. One by one situation antara jungle kali ini, sorry to say, Nile harus ter-take down di depan sana. Wah, ini makin jauh lagi deh, berarti perbedaan levelnya bisa dikejar sampai ke arah 3 level perbedaan. Kalau Nile harus di take down, karena orange buff-nya juga
udah mulai diculik lagi. Outer turret di bagian bottom lane akan langsung menjadi milik dari para pemain tim Flash. Dan di area top lane native udah mulai mencari target selanjutnya siapa yang akan terkena ejector. Tapi itu sakit sih. Pengen Claw bad impact combo yang sempat dikirim sama seorang Angelina memakan setengah nyawa dari ATAP. Jadi tetap harus aware, respect menjadi hal yang utama di dalam game kali ini. Catgut dengan satu buah Sky Piercer dengan 1 poin eliminasi juga, ini harus bisa ditambahkan lagi untuk memperkuat output damage-nya. Memperkuat damage, invasi jungle bakal coba dilakukan para pasukan dari tim Cambodia melakukan zoning out di depan sana. Dengan ada satu pegading wine, apakah Hylos yang berhasil diselamatkan, tapi nampaknya ada nice try di sana. Zoning out yang dilakukan untuk fokus mendapatkan 1 buah turret, tapi Catgut kali ini dengan atas-atas yang sudah mengenai ke arah sosok nice try. Literally nice try dan fracturing on point membuat para pasukan dari tim Cambodia berhasil mendapatkan 2 poin kill yang sangat penting. Literally nice try. Wah iya, 5 pemain sih udah mengejar sampai ke arah top lane kayak gitu. Susah ya untuk bisa ditutup kerugiannya. Apalagi sekarang mereka masih nggak mau disengage dengan turtle yang juga hadir di sekitar area atas. Tapi di bagian bawah, Nile-nya diganggu terus. Ini gimana nggak ketinggalan dari arah level? Kalau I'm your ATM selalu menempel di sana. Dengan turtle yang udah berhasil diamankan, berarti sekarang tinggal menunggu waktunya outer turret mid lane. Akan menjadi suatu pertukarannya lagi, Henglo. Hampir mendapatkan Angelina. Atem memaksa dengan aja ejector, ternyata tidak bisa diselamatkan, tidak ada following up damage, dan kalau tidak berhasil mendapatkan turret ini akan menjadi kerugian karena nyawanya akan terbuang dengan sia-sia, David. Tapi untungnya dapat outer turret di area mid Udah lah sakit ya. banget. Gila, Dapat range buff-nya. itu terlalu sakit damage yang diberikan dari seorang Henglo. Beda level udah terlalu jauh sih, Bang Oji. Sekarang udah beda 4 level. Dan dari Henglo sendiri dia punya 3 poin eliminasi. Jadi secara goal jelas dia akan jauh lebih unggul. Dan melihat dari area top lane juga, Catgut ini masih mencoba untuk ngedapetin satu keuntungan dari arah auto turretnya. I'm your ATM sudah mulai mendekat juga. Oke. Meanwhile, Lixin, Tapi nampaknya kali ini mereka harus fokus menuju ke arah turret terlebih dahulu ke para pasukan dari tim Cambodia. Mereka mencoba untuk mendapatkan poin kill kembali terhadap sosok seorang nice try. Target utama mereka Cecilian berhasil dimakan. Tapi guiding way save the day for this time. Henghol mundur ke arah belakang. The power of the revolution. Depangan Henghol memilih untuk disengage. Target terlebih dahulu kan Atef sudah tenggelam lebih dalam. Guiding way save the team for this time. Untuk para pasukan dari tim I don't know sleep. ya untung ada Gading Win ya yang sempat muncul juga tadi. Karena kalau enggak bahaya besar ada di depan mata mereka. Dan lihat perbedaan poin eliminasi ya. Kalau kita ngomongin dari game-game sebelumnya ketika ada tim Indonesia, sekarang 4 banding 6. Di menit yang ke-8 angka yang cukup kecil, tapi sekarang fokus ke arah lordnya juga. Alter turret akhirnya bisa diambil sama Nile, tapi posisi dari seorang Flash yang tidak diketahui. Video gak ada following up damage. Dan lihat bahkan sosok Cecilia ini tinggal seorang diri. Terlalu dini memberikan single eagle banget. Nice try. Berhasil dimakan I'm your ATM. Penasaran aku bertanya kepada Flash SR. Apa yang dilakukan? Dia memaksa Danny Win bersama dengan single eagle seorang diri menuju ke arah sosok yang tidak terlalu penting, yaitu Lexin, dan meninggalkan Cecilia seorang diri. Iya, Itu pertanyaan tanda tanya besar. betul. Dan sekarang contribution-nya juga udah ke-trigger kan dari seorang Nile. Dan itu akan jadi satu masalah besar. Lordnya ada di tangan mereka. Dan berjalan dari area top lane Berserker Fury di tangan dari seorang Nice Try. Secara output damage mungkin memang masih bisa menahan ke arah Lordnya. Tapi mereka harus siap untuk kehilangan inner turret demi inner turret yang tersisa. Ada 2 inner turret yang masih bisa menjadi target selanjutnya. Dan mereka harus aware juga dengan Henglo. Udah ada di maximum level. Perbedaan 4 level, Fully terasa dan Purple ini kayaknya akan tetap terculik terus menerus. Kayaknya Nile cuma dapat beberapa deh. Tapi fracture-nya miss membuat para pasukan dari tim Cambodia. Mereka harusnya fokus menuju ke arah top lane, tapi clear di tanah tengah supaya baru masuk ke secara bersamaan dan Nolan melakukan rotasi ke arah bottom lane supaya best turret masih menjadi sebuah jawaban. Masih antri menit 12, tapi pasif di arah top lane sudah hilang. Ini tandanya membuat para pasukan dari tim Cambodia masih ada satu wave besar terakhir di arah top lane. Fokus mendapatkan satu buah turret dengan shield yang dimiliki, tapi Lexi tertabrak dengan Petty Pack. Lagi power defensif, berhasil menyelamatkan sosok dari seorang Aurora, tapi di sisi sebaliknya, lihat, turret mid lah yang menjadi sebuah jawaban. Fracture from Henglol berhasil mendapatkan satu poin kill atas sosok seorang Matilda. Terlalu mengerikan output damage yang bisa disampaikan. Wave ini masih ada di area mid lane dan
dapetin base turret tambahan meskipun damage-nya udah sangat besar tapi dipaksa lagi Hanglol. Oke, tapi kita lihat para pasukan dari tim Hanglol dan kawan-kawan kehilangan salah seorang Atef. Emang Atef dari tadi emang menjadi padan ya? Sengaja di depan sana ya. Dan dibaliknya, para pasukan dari tim Cambodia fokus mendapatkan satu turret kembali di top lane. Canning Win dipasang ke arah belakang, tertangkap flexingnya, tapi nampaknya Catguard flicker for defensive. Kalau tidak dia pasti tershutdown. Ya, karena kehilangan Lixin ya. Jadi nggak ada efek stun besar yang bisa dimainkan lagi. Hanglol, hati-hati. Harus segera mundur terlebih dahulu. Tidak boleh terlalu memaksakan. 2 base turret. Udah jadi harga yang cukup banget. Ditambah lagi. Lord selanjutnya bermain di area bottom lane. Dan berarti bakal ada lane jauh nih yang harus diurus. Enak ya? Pas gitu ya dengan Lord yang hadir. Dan sebenarnya masalahnya tetap ada ya, karena perbedaan goldnya udah, masih 10.000 sih ternyata, dan itu bakal cukup jauh. Amir ATM udah mulai mengejar. Dipaksa ke fracture-nya dan dia Winter berhasil melakukan shutdown. Finally terjadi. Catguard berhasil mendapatkan Naile. Mega kill dapatkan double kill. Looking for triple kill damage yang berhit ke belakang. Nice try. Benar-benar dijaga dengan sangat ketat. Lihat. Flash of the Oasis. Kali ini benar-benar membuat para pasukan dari tim I Do Not Save semuanya bertahan kecuali Nile. Lihat gak? Semua darahnya semuanya. Flash the Oasis. Lagi-lagi. Foto. Tapi ini yang bagusnya dari IDNS ya, mereka tuh nggak pernah menyerah, dan sekarang ada satu lagi pergerakan dari Nice Try yang terlalu jauh. Catguard! Again, double kill dengan Sky Piscer yang dimiliki. Fokus menuju ke arah Lord yang selanjutnya bisa didapatkan oleh para pasukan dari tim Flash. Tapi kenapa gitu pertanyaannya, kenapa harus memaksakan ketika Lordnya terbuka, ketika mereka udah dapetin banyak poin eliminasi, dan sekarang malah ngasih makan buat Catguard yang tadinya 4 poin eliminasi, sekarang Catguard punya 6 poin eliminasi dengan stack Sky Pierce yang lebih mengerikan lagi. Dan waktunya untuk mulai masuk ke full defensive. Wave ini di bagian bottom lane yang sepertinya mau memulai adanya tawuran dengan banyaknya anggota minion yang sudah hadir juga, dan Lord berjalan dari area mid lane. Tinggal tunggu momen aja, tinggal tunggu wave minion dirapihkan saja di bagian bottom dan juga di area atas, makanya tidak ada clearing yang bakal dipaksakan. Dan ini dia, kita bakal lihat Lixin mampukah dia menciptakan satu buah momentum juga dengan Lord yang Lord yang mulai masuk, tapi kali ini ejectornya yang on point membuat suatu harus beras kembali balik ke arah belakang. Tapi that impact tidak ada sama sekali, kematian yang berefek. Tidak ada sama sekali damage yang bisa mereka maksimalkan. Flash of the Asis terlalu besar, tapi damage poking dan Flash SR. What are you doing? Dia masuk terlalu dalam, itu gak terlalu baik. Flash SR dari tadi cuma dia yang bisa melakukan maju mundur untuk nge-trigger. Tapi kalau dia sembarangan masuk seperti tadi, dia tumbang, gak ada Flash of the Oasis habis itu. Bahaya, Nevin. Ya, cukup bahaya ya. Sinyal Bart di tangan dari seorang Hanglol. 13 menit sudah mulai berlalu. 3 base turret memang sudah tidak ada, tapi untuk nembus agak susah nih. Mereka harus mulai cari celahnya lagi. Entah dengan memaksa team fight di area luar dari base-nya, atau dengan menunggu sampai Lord datang lagi. Tapi kita bakal butuh waktu mungkin sampai menit 15 lebih ya. Sembari menunggu hal itu, invasi akan terus dilakukan juga seperti biasa oleh seorang Hanglol. Masalahnya semakin late game, ini posisi antara Hanglol dan Nile-nya udah mulai seimbang. Nile udah bisa dapetin power yang sama, item yang sama juga. Begitupun nanti menyusul ya untuk seorang Nice Try, karena sekarang masih di level yang ke-13 dengan item yang mungkin masih bisa diisi lagi, ditambah lagi. Dan 30 Trace, beberapa kali kita ngeliat Beris Plateau yang on point juga sebenarnya, memberikan efek slow, menahan pergerakan-pergerakan dari Catguard terutama yang menjadi biang kerok ya dari segi output damage yang bisa dia deliver kali ini. Tapi wave ini di bagian bottom lane ini jalan cukup banyak, bukan cukup lagi sih, ini banyak banget bahkan. Tapi cuma banyak kalau mereka nggak inline. Iya sih, nggak barengan ya masuknya, dan nggak mau dipaksa juga sih, mereka pengen ke arah Lord dulu. Iya, mereka pasti mau Lord dulu. Mereka pasti bakal coba staking minionnya terlebih dahulu. Tuh, lihat nggak apa yang dilakukan sama seorang ETM. Nah, Minionnya ditarik dulu supaya nanti minionnya staking di situ. Gak dibiarin ngangkutnya di atas. iya ya, ditumpuk sekalian ya. Ditumpuk dulu biar nanti minionnya dari dekat situ. Dia tunggu lagi, tarik lagi. Jadi nanti ketika Lordnya muncul sama super wave, masih ada super minion di depan yang udah dekat. Jadi masuknya super minion dulu di clear, Lord satu wave satu dua lah, wave yang kedua. Habis itu. Iya ya, itu kayak satu manajemen wave ini yang harus mereka ambil ya. Tapi masalah sekarang target utamanya adalah For defensive, tapi lebih ke sana satu hit terakhir. Flash SR Purify.
save the day, tapi lihat ditutup begitu saja. Hylos menjadi target utama. Dengan Skyfisher yang masih tinggi dan besar, kayaknya menurut aku Hylos juga nggak masalah sih untuk dipaksa. Tapi ini Guiding Wind ngebuat kayak semua orang punya flicker sih. Lagi kalau misalnya udah ada fleeting time ya. Gak ada flicker, mereka tahu, makanya mereka langsung membuka satu buah gol PP, mencari di mana berada dari Hank Hall. Tapi lihat rotasi gaming yang dilakukan para pasukan dari tim The Flash, mereka menutup jalan menuju ke seorang Iritel. Cesar take down, fokus ke pass. Mereka lihat ada tim fight 2 yang berbeda. No nice try for this side. Oh no, tim Flash menyisakan Angelina bersama dengan Nile di depan sana. Mampukah mereka melakukan endgame? Satu wave di arah bottom lane, bakal coba di-clear oleh seorang Nile. Tapi kalau mereka gagal untuk mendapatkan endgame kali ini akan menjadi sebuah petaka untuk mereka. Etif dengan retribution di south point, fokus ke arah base dengan Wind of Nature. Gak ada yang peduli dan itu dia, Angelina ter-take down, wipe out. Dan tim Flash mengirim I do not sleep ke lower bracket harusnya, tapi no, masih bertahan Angelina. I do not sleep masih berdiri. 4 pemain kali ini menghadapi 2 pemain saja, tapi mereka gagal. Catguard sekarang tersisa sendirian saja. Henglau memang akan menyusul, tapi Lordnya ini udah dipegang sih sama I do not sleep. Dan mereka benar-benar tidak akan tinggal diam. Mereka bakal coba untuk langsung dapetin karena Lordnya. Wow, di take over kembali. Kali ini lihat mantan juara MSC 2017 I do not sleep membuktikan kualitas permainannya kali ini, David. Tidak tinggal diam mereka. Windtalker tangannya serang Nice Try semakin tinggi lagi attack speednya. Tapi sebenarnya udah bagus ya apa yang dilakukan oleh seorang Henglau. Cuman yang aku perhatikan tadi keraguan sih. 4 pemain ini mereka nggak tahu target seperti apa yang harus mereka target dulu, mau ke Angelina dulu atau ke arah Nile dulu. Dan akhirnya Catguard juga nggak bisa masuk untuk fokus dapetin base turretnya. Dan ini dia Immortal dari seorang Nile yang sudah diamankan. Apakah bisa ditahan untuk Lordnya atau ini bakal menjadi satu team fight yang dipaksakan juga di area luar? Oh, aku nggak tahu karena ini benar-benar ada Lord bergerak, tapi depan sana fokus menuju ke seorang Helos didapatkan satu point kill. Lihat di sana Nice Try seorang diri, tidak ada badan lagi untuk para pasukan dari tim Thailand memaksakan team fight. Adanya ATM mundur tarik ulur dan membuat para pasukan dari tim Cambodia mereka punya kesempatan untuk melakukan clear minion di arah bottom lane. Dan tidak ada badan, tidak ada frenzy. Wah, hilang Atau- satu pemain ya. Terjitri kalau orang bilangnya sekarang. Dengan nama barunya, tapi ini bahaya sih. Wave di area mid lane udah mulai didorong lagi. Secara skor minion Atef. lebih mengerikan. Atef, mencari siapa Atef? Tapi Angelina. Angelina. Wow. Flicker masih bisa diselamatkan untuk Atef. Gagal untuk melempar ke belakang. Atef terus tertampar dengan sangat keras. Angelina. Kelas SR kali ini serang diri. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Lexit. Mereka terlalu fokus ke arah Angelina. Angelina ini bagaikan putri dikawal dengan para pasukan dari tim Idol Nasib lainnya. Hey, Lordnya bakal didorong terlebih dahulu di bagian bottom lane dan bakal coba ditahan juga oleh Catguard dan juga Henglau. Tapi hati-hati, Flash SR akan mencoba untuk memaksa masuk ke kali Legal. Apakah ada Winter Crown? Winter Crown-nya gagal. Tidak terpencet. No hang hole for this time. Oke, dan Wave ini masih ada, tapi ada Kejar satu terus. kontes yang akan dibiarkan dulu Kejar ya. terus. Kejar terus. Ayo, mau kemana? Waduh. Mereka akan coba fokus menuju ke arah bottom lane. Waduh. Ternyata coba fokus menuju ke serang Catguard. Catguard tidak memiliki flicker. Bester bukan sangat bebas. What the epic comeback from I do not sleep. Wow. Membukul tim Cambodia ke lower bracket. What the epic comeback for today. Dengan sentuhan 4 pemain yang sudah sangat dekat ke arah base, tapi mereka hanya butuh Angelina, mereka hanya butuh Nile, 2 pemain penting, 2 damage dealer penting yang akhirnya bisa ngebalikin semua keadaannya. Semua berhasil mereka clear, defensif, berhasil berjalan dengan maksimal. Dan finally, ini dia I Do Not Sleep yang akan melaju ke babak selanjutnya bertemu dengan tim Mechanic Tua. Yang saya bicarakan tadi sebelumnya adalah dipukul mundur. Para pasukan dari I Do Not Sleep diturunin ke luar mereka, tapi semuanya berbanding berbalik. Langsung ada epic comeback. Base terbuka sangat besar.